Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi zada ni'amahu liman syakar wa 'adzabahu liman kafar. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Wa ba'du. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu. Senang sekali saya Panji Ahmad beserta kru Rasil yang bertugas akan menemani ikhwan dan akhwat dalam kajian malam bersama Ustadz Dr. Zaki Mubarok. Dan alhamdulillah ikhwan akhwat Ustadz Zaki Mubarok telah hadir bersama kami di studio. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Mari kita simak kajian malam hari ini bersama Ustadz Dr. Zaki Mubarok dengan tema puasa dan pengendalian nafsu. Kepada Ustadz Zaki kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat para pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang kami cintai dan kami muliakan, malam hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita dapat jumpa kembali dalam tausiah malam. Semoga acara ini dapat mengantarkan kita memahami Islam secara baik dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat sekalian, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan puasa. Puasa atau siam merupakan salah satu ibadah yang tergolong dalam rukun Islam yang 5. Karena itu dia sangat penting. Dan dalam ibadah puasa ini banyak sekali hikmah yang diperoleh oleh orang-orang muslim. Di antaranya adalah bulan untuk pendidikan dan pelatihan. Mengapa pendidikan? Karena dalam kegiatan puasa itu banyak sekali yang mengandung pendidikan. Misalnya bagaimana kita bisa mencintai sesama, bagaimana kita punya solidaritas terhadap orang-orang miskin dan fakir, itu dari ibadah siam. Nah, selain dari hikmah-hikmah yang banyak itu, ibadah siam supaya siam kita meningkat kualitasnya, jangan hanya rutinitas, tapi meningkat kualitasnya adalah kita agar bisa mengendalikan hawa nafsu. Inni akhsha alaikum syahawatil ghayyi fi buturikum. Nafsu itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah nafsu dari perut kita. Dorongan perut, keinginan makan, mengkonsumsi segala macam jenis makanan. Itu termasuk syahwat makan. Dalam hal ini kita juga diarahkan supaya tidak berlebihan. Karena berbagai macam penyakit yang timbul sekarang ini, yang banyak sekali menggerogoti kesehatan manusia adalah karena pola makannya salah. Sering makan berlebihan, sering mengonsumsi makanan yang gak sehat, dan sering mengumbar hawa nafsu. Apa? Kadang-kadang kita habis makan bakso yang panasnya 100 derajat, tiba-tiba kemudian kita meminum air es yang dinginnya luar biasa. Nah, itu mengakibatkan ya di dalam mulut kita itu memang nikmat, tetapi itu merusak. Merusak gusi kita, merusak organ yang ada dalam mulut kita, termasuk nanti di mah kita
itu jadi masalah. Maka diarahkan dalam Islam itu jangan minum atau makan sesuatu yang terlalu panas, jangan. Hangat bagus. Jangan minum yang terlalu dingin. Nah itu misalnya. Ini salah satu cara bagaimana Islam itu mengantarkan supaya orang tidak hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Artinya apa? Hidup kita ini ditunjang oleh makanan yang secukupnya aja. Tujuannya bukan untuk mencari kenikmatan. Ya, tadi yang kita sebut tadi nafsu makan itu di dalam ibadah siam dikendalikan. Siang hari meskipun kita punya segala macam makanan, punya minuman, kalau makan minum juga nggak ada yang tahu, kita dilatih untuk nggak makan nggak minum karena kita puasa. Artinya kecenderungan pada makan itu dilatih untuk bisa dikendalikan, sehingga hidupnya tidak untuk makan. Ya, hidup kita itu untuk berjuang, untuk beribadah, untuk beramal, ya, untuk melakukan aktivitas sesama manusia banyak sekali. Nah, tujuan makan itu adalah untuk memperkuat tubuh kita. Sekedar itu, tidak boleh berlebihan. Nah, yang sekarang kita jumpai begitulah. Ya, banyak sekali orang yang menjadi budak dari perutnya. Ya, menjadi budak dari perutnya, makan berlebihan, minum berlebihan. Ya. Kata Nabi, nanti banyak di antara umatku yang makan berlebihan, minum berlebihan. Ulaika syiraru ummati. Mereka itulah orang-orang yang buruk dari umatku. Nah, maka dengan ibadah siam ini kita dilatih supaya tidak menjadi budak dari makanan. Ya, kemana-mana wisata kuliner terus. Akhirnya badannya itu, Masya Allah, segala penyakit nimbrung di situ karena kesalahan pola makan. Ya, sakit diabetesnya ada, kemudian jantungnya ada, kemudian ginjalnya, karena kesalahan dalam pola makan. Nah, ibadah siam ini melatih kita untuk tidak diperbudak oleh makanan. Ya, kita biasa melatih supaya lapar, haus, itu baik. Dengan sering dilatih lapar dan haus ini kita tidak menjadi budak dari makanan. Nah, maaf kalau kita hanya hidup untuk makan, apa faedahnya dengan makhluk lain? Enggak, kita hidup bukan untuk makan, tapi kita hidup untuk berjuang, untuk melakukan aktivitas yang baik, untuk memperjuangkan kemanusiaan. Banyak hal yang harus kita lakukan. Nah, inilah ibadah siam itu, melatih. Mengapa? Karena kita terbiasa lapar. Lapar, haus, terlatih kita. Coba orang yang nggak biasa puasa suruh puasa, bisa pingsan. Orang sama sekali nggak puasa, tiba-tiba puasa, bisa pingsan. Saya sampai sekarang masih merasa menyesal sekali. Ya, kayaknya merasa berdosa gitu. Kenapa? Ada pembantu saya di rumah itu udah bertahun-tahun dengan saya. Udah biasa puasa dia, malah bukan puasa Ramadan aja. Puasa sunnah juga mereka kerjakan. Nah, kemudian pada suatu saat ada temannya dia yang datang dari tempat lain di bulan Ramadan karena dia nggak cocok dengan majikannya. Dia kemudian sebelum pulang kampung datang ke rumah saya di temannya itu dengan pembantu saya. Ya udah. Kemudian sore hari sekitar jam 5 sore itu saya lihat dia pucat sekali. Jadi teman pembantu saya ini pucat luar biasa. Jadi saya tanya, itu kenapa bisa pucat begitu? Itu Pak, dia nggak pernah puasa Pak, baru puasa sekarang.
Masya Allah, saya bilang kenapa itu dipaksakan? Jangan dulu, berlatih dulu deh. Jadi itu gambarannya, kalau orang nggak biasa puasa itu. Ya, jadi bisa pingsan. Tapi kalau sudah biasa puasa, nggak ada masalah. Nah, kemudian yang kedua, wa furujikum. Mengendalikan nafsu atau libido seksual. Jangan sampai itu terjerumus di situ. Banyak sekali orang-orang sukses terjerumus di situ, jatuh kemudian. Tersungkur dalam lumpur yang hina. Karena dia menjadi budak dari seksualnya. Lebih berbahaya dari yang pertama. Keluarganya hancur, karir politiknya hancur, karir bisnisnya hancur. Kenapa dia melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan melanggar larangan agama? Karena memperturutkan libido seksual. Ini berbahaya sekali. Nah, siam Ramadan juga melatih kita untuk tidak terjerumus ke situ. Mengapa? Ya, misalnya dalam siam itu kita dilarang di siang hari dari fajar sampai maghrib misalnya hubungan suami istri, nggak boleh. Itu dilatih kita supaya jangan jadi budak dari seksual kita. Kita kendalikan, kita kontrol sebaik-baik. Dengan demikian insya Allah tidak terjerumus seperti yang tadi. Oh, banyak sekali orang-orang yang terjerumus di situ. Orang sukses, orangnya ganteng, gagah, bisnisnya maju, kedudukannya tinggi. Tiba-tiba terpleset, maaf, dengan perempuan yang tidak berpendidikan, ya, perempuan yang tidak baik, maaf ya, di rumah istrinya orang terhormat, terpelajar, suci, tapi terpleset ke situ. Nah, inilah karena menjadi budak tadi. Itu banyak sekali. Ya, ini diingatkan dengan ibadah siam ini supaya kita tidak terjerembab dalam kemauan nafsu dari libido seksual yang dimiliki oleh umat manusia. Tidak dimatikan libido itu enggak dimatikan, enggak. Bukan kita matikan libido seksual, enggak benar. Dikendalikan. Bagaimana? Illa ala azwajihim. Kecuali hanya kepada istri yang sah. Selain itu, faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Nah, siapapun yang mencari melampiaskan dorongan seksualnya kepada selain dari istrinya yang sah, dia itu orang-orang yang melampaui batas. Melanggar larangan-larangan agama. Ya, maka dia akan terjerembab dalam kehinaan. Nah, ibadah siam ini melatih kita untuk tidak terjerumus ke situ. Tapi dapat dikendalikan dengan baik. Sehingga semua itu disalurkan melalui pernikahan yang sah. Mengenai pernikahan dan lain-lain, Nabi pesan. Waktu beliau melaksanakan haji wada', haji perpisahan, beliau menyampaikan, ya ayyuhan nas, ittaqullaha fin nisa, fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu terhadap Allah dalam hal sikapmu terhadap kaum perempuan. Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah. Karena kalian mengambil perempuan sebagai istrimu adalah dengan amanat Allah. Bayangkan pemirsa sekalian, para pendengar sekalian, amanat Allah langsung. Ya, orang menikahi seorang perempuan itu mendapatkan amanat yang luruh dari Allah, bukan amanatnya lurah, camat, wali kota, gubernur, presiden, bukan. Di atas itu semua amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kata Nabi, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan menjadi halal hubungan suami istri juga dengan kalimat Allah.
Bayangkan ikhwan dan akhwat sekalian, dua-duanya dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan amanat Allah, ya, dan kalimat Allah. Inilah sakralnya pernikahan dalam Islam, dan itu yang diarahkan kepada kita supaya bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang disingkat keluarga samara. Sakinah, mawaddah dan rahmah. Itu yang diarahkan oleh Islam. Nah, ibadah siam juga begitu, melatih kita untuk tidak terjerumus ke sana, tetapi dapat menyalurkannya dengan baik sesuai dengan ajaran agama, ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, wa mudillatil hawa. Hawa nafsu yang menyesatkan, lebih berbahaya lagi. Kalau orang menjadi budak nafsunya, lebih berbahaya. Nggak pakai hari, nggak pakai minggu, nggak pakai jam, kadang-kadang detik aja. Ikhwan dan akhwat sekalian, ada orang mengendarai kendaraan dari arah Parung menuju ke Ciputat itu. Tiba-tiba ada sedikit senggolan itu mobil. Di belakangnya sedikit agak memar. Sebesar beras memarnya itu. Catnya itu terkelupas. Sebesar beras lah kira-kira. Itu orang gak terima. Ngamuk. Yang ini ngamuk lagi. Akhirnya dia ambil obeng yang ada di laci mobil itu. Itu ditusukkan. Nah itu berapa detik itu kira-kira. Kena leher orang yang teman bertengkarnya itu. Detik ukurannya. Nyesel selamanya itu. Ya harus berurusan dengan polisi. Ya akhirnya harus meringkuk di tahanan karena menyakiti, ya, membuat orang sakit sampai dirawat di rumah sakit ininya nih. Kenapa dia? Dia menjadi budak hawa nafsunya. Tidak bisa dikendalikan, banyak nanti keliruan. Ukurannya detik, ikhwan dan akhwat sekalian. Ya, berapa detik kita yang bisa kuasai nafsu, akibatnya fatal. Dikatakan a'da aduwika nafsukallati baina janbaik. Musuhmu yang paling berbahaya adalah hawa nafsumu yang ada di antara kedua lambungmu sendiri. Itulah musuh yang paling berbahaya. Maka Nabi katakan, afdalul jihad man jahada nafsah. Jihad yang paling baik adalah orang yang memerangi hawa nafsunya sendiri. Dari sinilah ikhwan dan akhwat sekalian, kita harus sadar bahwa ibadah siam juga melatih kita ke situ. Supaya kita tidak marah, ya, kita tidak berdusta, kita tidak berbohong, ya, kita tidak menzalimi orang lain, tidak menyakiti orang lain. Kemudian selain itu juga kita terus mengendalikan perilaku kita supaya bermanfaat bagi umat manusia. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain. Nah, jadi dengan kita melakukan hal seperti ini, ya, maka puasa kita akan lebih bermakna. Ikhwan dan akhwat sekalian, mengenai orang yang paling bermanfaat ini, ya, tidak ditentukan oleh keturunan orang itu, atau oleh nasab mereka, atau oleh kedudukan, enggak. Ditentukan oleh kita sendiri kok. Kalau kita berusaha maksimal untuk menjadi orang yang bermanfaat, jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi itu yang terbaik. Ya, kan tadi sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak manfaatnya bagi manusia. Ikhwan dan akhwat sekalian, mengapa orang yang banyak manfaatnya ini
lebih baik karena wujudnya dia hidup di alam dunia ini adalah bermanfaat. Coba ada wujud orang tapi kurang bermanfaat. Ada yang manfaatnya besar sekali. Nah, kita berusaha supaya kita bermanfaat. Dengan apa? Kita bisa mencari ilmu, lalu ilmu kita bermanfaat. Kita bisa berusaha, lalu dengan usaha kita memperoleh harta, kita berikan sedekahnya, kita berikan zakatnya, bermanfaat bagi orang lain. Kita bekerja juga begitu. Dapat penghasilan, lalu kita berikan manfaat dari sebagian harta itu untuk orang lain. Kemudian juga kita berkarir di bidang ilmiah, semua begitu. Semua arahannya adalah memberikan manfaat yang maksimal kepada sama umat manusia. Bahkan dalam Islam diarahkan bukan sama umat manusia, tapi terhadap makhluk lain juga harus. Ya, maka terhadap hewan pun kita harus memberikan manfaat. Terhadap tumbuh-tumbuhan. Jadi nggak boleh kita menebang seenaknya. Pohon ini nggak ada manfaatnya nih. Jangan bilang nggak ada manfaatnya. Semua pohon ada manfaatnya. Meskipun dia buahnya nggak kita makan, tapi itu dari pohon itu dapat mewujudkan oksigen yang bermanfaat bagi manusia. Meskipun memang buahnya nggak bisa dimakan. Jadi ikhwan sekalian, jangan kita berpikir sangat sempit. Ya. Nggak ada faedahnya. Semua apa yang ada di dunia ini berfaedah. Kata Al-Quran, ma khalaqta hadza batila. Tidaklah kau jadikan semua ini ya Allah batilan, sia-sia. Semua itu bermanfaat. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, orang sering berpikirnya sempit. Begitu ada orang meninggal dunia, kan ada orang bikin karangan bunga ngirim. Apa katanya? Itu mubazir tuh, kembang dibuang-buang katanya. Dia nggak paham. Ya, justru dengan itu petani kembang dapat rezeki. Banyak kemana bunga itu. Sana Jakarta Barat itu. Pekerjaan sehari-harinya bertani bunga. Nah kalau itu yang nggak laku, dia nggak dapat penghasilan. Jadi itu bermanfaat untuk para petani bunga. Sehingga mereka dapat rezeki. Nah, jadi jangan dikatakan tidak bermanfaat, manfaat. Ya, inilah ikhwan akhwat sekalian yang mesti kita perhatikan dalam kehidupan kita supaya kita ya tidak terjerumus dalam kemauan nafsu yang menyesatkan, tapi kita menjadikan diri kita bermanfaat bagi sesama dan juga bagi makhluk lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat yang bisa kami sampaikan dan semoga hal-hal yang bisa kita bicarakan ini dapat juga kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.